Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tips dan trik gimana caranya biar kita itu laku jualannya di Shopee. Jadi teman-teman kalau misalnya jualan di Shopee atau mungkin teman-teman toko baru gitu kan, baru jualan. Nah, mungkin teman-teman bisa mengikuti tips atau trik ini biar teman-teman bisa pecah telur atau bisa laku jualannya di shop. Nah, aku bagi jadi 6 langkah atau 6 tahap. Sebenarnya ini 6 langkah. Jadi teman-teman harus ngikuti dari langkah pertama sampai langkah terakhir ya, biar semuanya itu maksimal gitu loh. Ibaratnya kayak usaha kita itu udah maksimal kayak gitu. Yang pertama, teman-teman harus riset keyword dan juga riset kompetitor. Kenapa aku menyarankan untuk riset keyword dan riset kompetitor? Yang pertama, riset keyword. Kenapa kita perlu riset keyword? Riset keyword ini nanti gunanya untuk kita mengoptimalkan search engine, SEO-nya kayak gitu, dan juga mengoptimalkan produk rekomendasi yang nanti akan diberikan oleh Shopee kayak gitu. Kalau misalnya SEO-nya kita bagus, nantinya itu kita akan semakin sering muncul di calon customer, di mata customer kayak gitu, sehingga kemungkinan untuk pembelian akan semakin besar kayak gitu. Tapi kita mulai dari riset keyword. Riset keyword ini adalah kita harus menentukan benar-benar keyword yang menjadi andalan kita saat kita jualan. Misal kita jualan apa? Jualan tas. Ya, keywordnya kita andalannya apa? Misalnya tas wanita terbaik dengan desain terbaik, katakanlah tas wanita desain terbaik kayak gitu. Atau kita jualan jam tangan pria termurah, katakanlah kayak gitu. Atau kita jualan sepatu, misalnya sepatu gunung terbaik atau sepatu gunung terkini atau desain terbaik kayak gitu. Nah, kita perlu menentukan keywordnya itu. Nah, keywordnya itu kita perlu riset di beberapa tempat. Misal kita riset di katakanlah Google Trends. Apakah di Google Trends itu banyak yang nyari? Meskipun ini nggak ada hubungannya secara langsung dengan search engine yang ada di Shopee ya, tapi at least ya manusia-manusia juga gitu. Yang orang search di Google bisa jadi juga orang search-nya di Shopee juga kayak gitu. Dan kalau misalnya orang search di Google, nanti kan rekomendasinya juga akan ngarah ke Shopee kayak gitu. Jadi kita perlu riset keyword dulu. Kira-kira keyword kita yang cocok itu apa? Dan kalau bisa itu banyak yang nyari. Kayak gitu. Makanya kita bisa riset di Google Trends. Search aja di Google Trends kayak gitu. Kemudian kalian masukkan keywordnya. Kalau banyak yang nyari atau grafiknya itu naik, maka oke, kita pakai keyword ini. Kayak gitu. Oke. Setelah kita riset keyword, setelah kita dapatkan nih keywordnya, misalnya tas wanita dengan desain terbaik katakanlah. Kita riset kompetitor. Oke, setelah riset keyword, kita riset kompetitor. Riset kompetitor caranya apa? Masukkan keyword itu di kolom pencarian Shopee. Jadi kalian buka aplikasi Shopee, kalau setelah nemu keyword, buka aplikasi Shopee, kemudian search aja di sana keywordnya. Misal kita tuliskan tas wanita dengan desain terbaik, katakanlah. Nah, di dalam hasil pencarian itu kita lihat kompetitornya. Apakah ada kompetitor dengan yang mirip-mirip dengan tas kita? Misalnya kita jualan tas yang kayak gimana? Apakah ada produk-produk yang mirip dengan tas kita yang jualannya itu udah laku atau tokonya itu udah besar? Kalau iya, jangan kayak gitu. Kita cari keyword lain. Oke, itu ya. Yang pertama, kalau misalnya keywordnya sudah ketemu, kita riset keyword. Kalau ternyata di search di aplikasi Shopee ternyata ada tuh banyak tuh yang mirip dengan punya kita, hasilnya fotonya atau gambarnya itu sama dengan tas yang akan kita jual, maka wah, ini kompetitornya banyak nih gitu. Apa kompetitornya ini reviewnya udah banyak semua nih. Nah, kita jangan maksa gitu loh. Ya sebenarnya ibaratnya gini, ini udah ada banyak toko-toko yang bagus-bagus nih. Kita berani nggak nantang mereka? Bukan nantang, sebetulnya kita berani nggak bersaing dengan mereka, sedangkan kita toko baru. Nah, kesalahannya teman-teman biasanya itu nggak melakukan itu gitu loh. Nggak riset keyword, nggak riset kompetitor, langsung jualan aja, sehingga ya itu tadi, mereka bersaing dengan toko-toko yang udah besar ya, dan biasanya mereka nggak melakukan apa-apa, nggak melakukan strategi apa-apa, ya kalah dong kita sebagai penjual baru ya. Makanya, dan hasilnya sepi kan ya, makanya kita perlu riset dulu gitu loh. Kalau pengen laris ya harus berjuang gitu, harus ekstra gitu loh. Jangan sama kayak teman-teman, kalau misalnya sama kayak yang lain-lainnya gitu. Kalau yang lainnya tuh cuma tinggal upload gitu doang terus nunggu customer, ya kalian harus bekerja lebih ekstra. Riset dulu, kemudian riset keyword dulu, riset kompetitor dulu kayak gitu. Nah, setelah kita temukan oh keywordnya oke, banyak yang nyari gitu kan. Terus saat dicari di Shopee ternyata oh ini kompetitornya masih sedikit nih.
nggak ada toko-toko besar kayak gitu, nggak ada yang jualan, mungkin ada banyak yang jualan tas atau produk apa yang mirip dengan kita, tapi nggak ada yang reviewnya bagus, atau cuman ya ada yang beli 1, beli 2 kayak gitu, nggak ada yang sampai beli 1000 dan sebagainya. Oke, berarti kita bisa masuk nih di sini. Nah, setelah masuk di situ, setelah kita menentukan, setelah fix, baru kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu kita harus memaksimalkan SEO atau Search Engine Optimization. Saat kita mengupload produk, kita harus perhatikan judulnya kita. Oke, judul produknya kita harus perhatikan, pastikan ada keyword kita di sana. Oke. Setelah keywordnya ada, kemudian di deskripsinya kita juga harus pakai apa ya? Kalau teman-teman belajar SEO itu ada yang namanya copywriting juga, ada yang namanya penempatan keywordnya di mana, terus penempatan katanya kayak gimana. Jangan sampai kita memasukkan keyword yang random, itu justru nggak berguna, bukan nggak berguna sih, nggak efektif. Kalau misalnya keywordnya kita masukkan keyword terlalu banyak, itu juga nggak efektif. Kalau teman-teman pernah pakai WordPress, itu ada yang namanya Yoast SEO plugin, itu mereka bisa mendeteksi kalau misalnya keyword kita kebanyakan. Nah, itu nggak bagus. Oke, jadi bukan berarti kalau misalnya kita jualan tas, terus keyword kita yang sudah kita fixkan tadi, misalnya tas wanita dengan desain terbaik, terus kita di deskripsinya itu tulis semua tas wanita dengan desain terbaik banyak kayak gitu, gak efektif itu justru. Oke, kita harus tahu penempatannya. Oke, nah itu. Kemudian gambarnya kalau misalnya kita fokusnya di keywordnya sudah didesain yang terbaik, berarti di gambarnya itu kita tonjolin desainnya. Kayak gitu. Kita tonjolin desainnya. Kalau misalnya kita fokus di katakanlah harga, misalnya kita fokus di tas atau sepatu dengan harga termurah kayak gitu. Keywordnya, misalnya kita fokus di sana. Berarti gambarnya kita tunjukkan pokoknya gimana caranya seolah-olah itu menjadi produk yang termurah kayak gitu. Kita mungkin tulisin atau tulis kayak bintang gitu. Bintang apa? Ya bintang gitu ya yang warna kuning itu, terus kita kasih logo termurah kayak gitu. Ini nggak masalah kayak gitu. Nah, pokoknya intinya kita harus bisa menjadikan keyword itu sebagai pegangan. Oh, nanti kita promosi atau kita melakukan SEO apapun, pegangannya keyword ini. Kemudian setelah kita tanamkan keyword di judul, di deskripsi sudah, langkah ketiga itu kita harus juga perhatikan tentang pricing atau penentuan harganya. Jangan asal menentukan harga. Biasanya teman-teman kalau menentukan harga ya cuman misalnya teman-teman punya produknya itu katakanlah dari supplier, harganya 100.000. Ya udah, ditulis aja di harganya. Waktu kita upload produk di Shopee, tulis aja harganya 110 atau 120 karena kita dapatnya 100.000. Kayak gitu. Mungkin ada banyak yang kayak gitu, tapi jangan kayak gitu, teman-teman. Seperti yang sudah aku sering bilang di videoku sebelumnya, kalau misalnya kita nulis harga, tulislah harga yang tinggi banget. Misalnya kita dapat 100.000 nih dari supplier, ya kita tulisnya katakanlah 300.000 atau 400.000 atau 500.000 kayak gitu. Oke, mungkin banyak yang nanya nih, loh kak, kok kita jualan dengan harga segitu, nanti kalau nggak ada yang beli gimana? Pasti banyak yang nanya gitu kan. Katakanlah kita dapat 100.000 dari supplier, harga pasarannya mungkin 120 atau 110 kayak gitu. Lah kok kita bisa jualnya 500.000 ya? Mana ada yang beli? Ya memang nggak akan ada yang beli. Nggak akan ada yang beli kalau kita jualnya 5. Tapi tunggu dulu, set dulu harganya 300.000 atau 500.000 atau 400.000 terserah kayak gitu. Nah, setelah kita sudah mengupload produknya, set, baru kita tambahkan diskon. Oke, kita tambahkan diskon. Misalnya diskon, kita set tadi harganya katakanlah 300.000. Oke, kita set harganya 300.000. Kita dapat dari supplier 100.000. Oke, setelah kita upload produknya, kita tambahkan diskon. Diskon misalnya 50%. Nah, setelah 300.000 itu, kita set 300.000 ya tadi ya. Terus kita diskon 50%, harganya jadi 150.000. Benar? 150.000, kita masih untung karena dari supplier 100.000. Kita masih untung, dan di logo kita atau di tampilan produk kita yang nantinya ditampilkan ke customer, itu tampilannya akan 300.000 dicoret 150.000, terus ada tulisan diskon 50%. Itu akan semakin menarik customer dibandingkan kalau dari awal kita sudah set harga 150.000 tanpa embel-embel diskon. Jadi nanti kalau misalnya kayak gitu, itu tampilannya di customer cuman gambar terus tulisan 150.000. Gak ada yang menarik. Tapi kalau kita
pakai teknik atau cara yang sudah aku jelaskan tadi, teknik pricing tadi, akan semakin menarik user, ya kan? Kayak gitu. Jadi itu salah satu caranya. Mungkin ini banyak sekali kalian jumpai. Coba deh riset di, kalau misalnya kalian buka aplikasi Shopee, coba deh riset. Banyak kok yang pakai cara yang kayak gitu. Dan mungkin kalian juga bisa mengira gitu, gak mungkin produk yang kayak gini tuh harganya, misalnya celana yang rata-rata harganya 150.000, misalnya celana merek A, harga rata-ratanya tuh 150.000 katakanlah, yang murah-murah kayak gitu, yang KW-KW kayak gitu ya. Tapi di situ tulisannya 1 juta terus dicoret diskon 90% atau 80% jadi 100.000 kayak gitu kan. Ini kan banyak yang pakai cara yang kayak gitu kan. Bahkan department store, mall dan sebagainya itu menggunakan cara yang seperti itu. Kenapa? Padahal jual-jualnya itu sama-sama saja, tapi dari psychology konsumen atau customer itu mereka melihatnya bahwa itu adalah harga diskon, sehingga secara tidak sadar customer akan merasa diuntungkan saat membeli produk itu. Oke? Jadi customer akan merasa diuntungkan saat membeli produk dengan diskon, padahal harganya ya sama aja gitu. Sama aja ya, kayak gitu-gitu aja ya. Misalnya harga aslinya 150 ya harganya dia 150 gitu loh. Kayak gitu. Tapi gara-gara ada diskon jadi mereka lebih, wah ini menarik nih kayak gitu. Oke, itu teknik pricing. Kemudian yang keempat, kita juga bisa memanfaatkan fitur promosi yang ada di Shopee. Ada banyak sekali fitur promosi. Jadi di fitur promosi Shopee itu ada promo terbaru atau event, misalnya flash sale, flash voucher kayak gitu. Ada promo Shopee, ada promo voucher, ada voucher toko saya, promo toko, paket diskon, combo hemat, flash sale toko, promo ongkir, koin penjual, kemudian ada iklan juga, ada voucher ikuti toko, ada Shopee Live, ada produk pilihan, banyak banget yang bisa kalian manfaatkan di sini. Gitu. Jadi kalian bisa memanfaatkan fitur-fitur itu. Misalnya kalian pengen promo toko, kalian voucher toko saya, kalian combo hemat, kalian flash sale toko saya. Jadi kalian bisa manfaatkan fitur-fitur yang ada di Shopee itu, promosi itu. Oke? Itu kalian manfaatkan setelah teknik yang sudah aku bilang tadi ya. Setelah kalian memanfaatkan toko itu, jangan hanya memanfaatkan kayak gitu. Oke, jangan hanya menunggu. Setelah memanfaatkan fitur-fitur itu, entah kalian voucher ikuti saya, voucher diskon dan sebagainya, setelah itu baru kalian promosi juga di luar marketplace, di luar Shopee-nya. Misal kalian promosi di Instagram, kalian promosi di TikTok, kalian bikin akun TikTok, kalian promosi di sana, kalian bikin akun YouTube, katakanlah kalian promosi di sana, kalian bikin Facebook, kalian bikin Twitter, Pinterest dan sebagainya, kalian promosi di sana. Dan promosinya juga nggak sekedar promosi, tapi kalian bangun followers dulu. Misalnya pertama kalian jualan, misalnya kalian jualan tas wanita, ya kalian share di Instagram atau di TikTok itu katakanlah rekomendasi tas wanita terbaik atau OOTD style terbaru, OOTD style 2023 katakanlah kayak gitu ya, OOTD style 2023. Terus tasnya pakai tas yang kayak gini. Terus kalian share, cara merawat tas yang bagus biar awet kayak gini, cara mencuci tas, kemudian kalau misalnya ke kondangan itu pakai tas yang kayak gini. Nah, kayak gitu. Kalian bikin share video-video yang kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Dan nggak harus kalian share wajah kalian. Misalnya kalian cuman share teks doang atau kalian repost videonya orang lain kayak gitu. Itu nggak masalah gitu loh. Kalian bisa lakukan itu. Nah, setelah kalian followersnya sudah banyak yang melihat, apalagi ada yang viral, kalian baru jualan produk kalian. Nih, ada produk tas yang seperti ini. Kalian bisa beli tas ini di Shopee. Kasih link, ngarah ke Shopee kalian. Ya gitu. Seperti itu. Itu setelah kalian promosi, itu kan kalian akan dapat banyak sekali views. Mungkin kalian akan dapat banyak sekali chat atau pertanyaan. Nah, yang nomor 6, yang terakhir, itu kalian harus perhatikan cara kalian dalam menjawab chatnya. Jadi kalau misalnya ada chat, misalnya, "Kak, produk ini ready. Kak, ukuran ini ada. Kak, warna ini ada." Jangan cuma jawab ada atau enggak. Jangan cuma jawab, "Oh, ready, Kak." Jangan cuma jawab, "Oh, sorry, Kak, ini habis." Kayak gitu. Jangan jawab cuma seperti itu doang. Oke? Kalau kalian jawab cuma seperti itu doang, customer akan berpikir dan akan membandingkan toko kalian dengan toko sebelah. Oke? Customer akan mencari, akan mengklik tombol back dan akan mencari di toko lainnya. Oke, kalau kalian cuman jawab asal-asalan, cuman jawab ready, cuman jawab enggak, cuman jawab simple kayak gitu,
customer akan beralih ke toko lain. Nah, kalau misalnya kalian pengen laris, kalian pengen laku, cara jawab chatnya kalian harus tambahkan. Misalnya ada yang tanya, "Kak, produk ini ready atau enggak? Kak, tas ini ready atau enggak?" Teman-teman harus jawab misalnya, "Oh iya, ready Kak. Kebetulan tas ini misalnya stoknya sisa 3." Kayak gitu, stoknya sisa 3 dan ini limited edition, kita cuman batasi produksinya, kayak gitu misalnya. Atau, "Iya Kak, ready. Kebetulan tas ini ada diskon berapa persen," kayak gitu. Atau misalnya nggak ready, "Oh maaf Kak, tas ini nggak ready, tapi Kakak bisa pilih tas lainnya," misalnya tas ini. Nah, tas lainnya ini juga bagus Kak, ini juga dibeli sangat banyak, ini juga sangat banyak sekali yang pesan atau best seller, kayak gitu. Nah, Kakak bisa cek nih tas ini desainnya juga sama kok dengan yang kayak gini, dengan tas ini, katakanlah gitu. Jadi kita arahkan ke produk lain yang ready, kayak gitu. Jadi kita jawabnya itu ya ada lanjutannya gitu, jangan ready atau enggak. Jangan biarkan customer itu memilih produk lain. Kalau bisa kita, ya itu tadi, ibaratnya kayak apa ya, kalau bisa kita itu memberikan rekomendasi atau solusi buat customer kalau misalnya customer tanya. Jadi customer tanya itu nggak cuman sebenarnya itu tanya itu bukan karena mereka ingin beli, enggak. Tapi karena mereka itu ingin diyakinkan. Customer itu sebenarnya ragu, aku pengen beli produk ini atau enggak ya? Customer itu sebenarnya ragu. Nah, tugas kita sebagai penjual itu meyakinkan customer biar mereka mau beli. Gitu. Makanya kalau misalnya ada yang tanya, "Kak, produk ini ready?" Nah, kita jawabnya juga harus, "Iya Kak, ready. Dan ini misalnya cocok banget digunakan buat ini katakanlah." Kayak gitu. Atau produk ini itu sangat eksklusif, sangat terbatas, atau produk ini itu sangat cocok digunakan buat anak muda katakanlah atau mahasiswa. Atau misalnya kita pengen ibaratnya mempromosikan produk lain juga bisa. Misalnya, "Iya Kak, produk ini ready," misalnya tas ini ready Kak, dan ini cocok banget kalau misalnya dipakai buat ke kondangan dengan baju yang seperti ini, misalnya baju putih motif apa kayak gitu. Nah, kalian kasih link kayak gitu untuk mempromosikan produk yang lainnya juga gitu. Sehingga mereka atau calon customer kita itu nyarinya ya di toko-toko kita juga gitu loh. Jadi kita sudah meyakinkan customer, kemudian customer akan semakin tambah keyakinannya, dan yang mereka lihat atau yang mereka bandingkan ya produk-produk yang ada di toko kita. Mereka nggak sempat klik back karena ada alasan itu tadi kan. Ada yang, "Oh ini ternyata bagus digunakan buat kondangan, oh ini ternyata stoknya terbatas, oh ini ternyata ada diskon." Nah, mereka itu nggak tahu customer ini. Kita sebagai penjual harus ngasih tahu, "Oh ini loh Kak kelebihannya, oh ini ada diskon, oh ini ada promo, oh ini stoknya terbatas, oh ini cocok digunakan untuk ini," kayak gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen jualan teman-teman laris, Oke, aku recap dari yang pertama. Yang pertama, teman-teman harus riset tentang keyword-nya, keyword utama atau keyword andalannya teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus riset kompetitor. Pastikan bahwa semuanya itu fix dan cocok untuk dijual. Yang kedua, kita harus perbaiki SEO-nya. SEO kalau misalnya di Shopee itu di judulnya, kemudian di deskripsinya, kemudian di gambarnya. Itu kita juga harus perhatikan itu. Kemudian setelah itu kita harus menentukan harga dengan baik. Oke, seperti yang aku bilang tadi, itu salah satu strategi penentuan harga atau pricing, di mana kita menaikkan harga setinggi-tingginya, tapi nanti kemudian kita akan pakai diskon untuk membuat harganya kembali menjadi harga normal. Oke, kemudian yang keempat, kita bisa manfaatkan fitur promosi yang ada di Shopee. Ada banyak banget fitur promosinya, mulai dari diskon, kemudian voucher toko, promosi saya, flash sale, dan sebagainya. Ada banyak banget yang bisa kalian manfaatkan. Selain promosi di Shopee, kita juga harus promosi di luar marketplace, entah itu di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Twitter, di Facebook, dimanapun kita bisa promosi. Kayak gitu. Untuk apa? Untuk menarik semakin banyak orang ke toko kita. Jadi kita nggak perlu rebutan tempat, atau kita juga nggak perlu ibaratnya saingan di Shopee. Katakanlah di Shopee itu udah rame banget, banyak sekali toko-toko ya. Ya kita jangan hanya bersaing di sana. Kita coba ajak orang untuk ke toko kita di tempat-tempat lain yang mungkin di tempat lain itu masih sepi.
kayak gitu, atau masih masih banyak sekali peluang untuk kita ngajak orang datang ke toko kita, ibaratnya kayak gitu. Kalau misalnya di dunia nyata ibaratnya ya kita sebar-sebar brosur di tempat-tempat lain gitu loh. Jangan hanya kalau misalnya buka toko nunggu buka toko kemudian nunggu pelanggan kayak gitu ya. Kalau nggak ada pelanggan ya nggak laku-laku gitu loh. Ya kita perlu sebar-sebar brosur kalau misalnya di real life ya. Kalau misalnya di nyata itu kita sebar-sebar brosur di mall, di pasar lain, atau di acara-acara, di event-event, di jalan-jalan dan sebagainya ya. Kita di online juga kayak gitu. Kita sudah jualannya tokonya udah jadi nih di Shopee, ya kita pergi ke tempat lain dong. Kita pergi ke YouTube, promosi di sana, sebar-sebar brosur ibaratnya. Kita pergi ke Instagram, kita pergi ke TikTok untuk ngajak orang, aku punya toko nih di Shopee di sini. Nah, kayak gitu. Oke. Setelah itu yang keenam, cara jawab chatnya juga harus baik juga untuk mempermudah closing, ibaratnya untuk membuat closing kita itu menjadi semakin besar persentasenya kayak gitu. Oke. Semoga membantu teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya kalau kalian suka, dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan kalian juga bisa join membership di channel ini juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.